Saudara, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pasca pemilihan umum 2024 menimbulkan banyak teka-teki dan spekulasi di balik pertemuan tersebut. Dan hari ini kami akan membahasnya bersama dengan peneliti senior bidang politik dari BRIN, Bapak Firman Nur. Selamat siang, Pak Firman. Selamat siang, Mbak Zara. Baik Pak Firman, dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bagaimana Anda melihat pertemuan ini, apalagi ini pertemuannya digelar pasca pemilu saat ini, Pak Firman? Iya, ini saya melihat memang belum mengarah pada satu situasi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena too soon menurut saya, masih terlalu pagi ibaratnya, karena pertama perhitungan hasil pemilu belum tuntas, belum selesai, kita semua masih menunggu itu, dan kemudian manakala hasilnya muncul juga masih ada kemungkinan apakah ditolak atau oleh paslon yang lain atau ada second round begitu. Sehingga memang ini masih terlalu pagi, dan biasanya persoalan koalisi itu baru dibincangkan ketika konstelasi politik atau peta politiknya sudah jelas. Artinya partai mana mendapatkan berapa itu sudah clear, dan juga posisi di Pilpres juga sudah clear. Baru saat itulah ada pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut yang mungkin akan mengarah pada pembangunan koalisi baru gitu ya, kalau itu mungkin terjadi begitu. Tapi saya kira untuk sementara ini masih merupakan suatu tahapan untuk mungkin membuat situasi politik kita lebih cooling down begitu ya, ketimbang mengarah pada satu ajakan, mengingat juga perlu diketahui bahwa Pak Surya Paloh adalah kingmaker bagi kemunculan pasangan nomor 1 ya, terutama Anies Baswedan. Oleh karena itu tentu saja pada saat ini posisi itu tidak bisa berubah dengan mudah begitu. Baik Pak Firman, meski demikian Presiden Joko Widodo dari pertemuan ini menyatakan akan menjembatani semua pihak. Lalu apakah ini dapat dimaknai bahwa Partai Nasdem ditawarkan untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju? Ya, seperti yang saya bilang, itu masih butuh tahapan-tahapan, artinya tidak mudah begitu ya, dan kita lihat nanti perkembangan apa yang menarik. Tapi untuk sementara mungkin menjadi jembatan adalah menjadi jembatan komunikasi agar di level atas tetap ada satu komunikasi yang kondusif, sehingga situasi kebatinan politik kita ini menjadi tidak terlalu panas dan kondusif bagi semuanya. Jadi memang bisa saja ditafsirkan ini sebagai sebuah ajakan berkoalisi, tapi saya kira ini masih panjang prosesnya, dan belum tentu itu akan juga disambut oleh Nasdem dan Surya Paloh, mengingat itu tadi bahwa sebetulnya posisi oposisi sudah dimulai oleh partai ini ketika dia menolak ide untuk mengusung 2 capres saja. Perlu diingat bahwa Pak Surya itu justru adalah tokoh yang membuat terjadinya game changer begitu ya, menentukan bagaimana pemilu kita pada hari ini, sehingga ada paslon yang lain itu karena kerja-kerja Pak Surya Paloh gitu. Dengan kata lain, dia tidak sepakat, malah juga sudah lebih dulu begitu dari Pak Jokowi. Nah, sehingga kalau memang itu merupakan ajakan, saya kira ini ajakan yang simpatik, tapi belum tentu mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Jokowi dan juga mungkin jajaran dari paslon nomor 2 begitu. Baik Pak Firman, namun ada juga yang menilai bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh ini sebagai bentuk kekhawatiran terkait pemilu. Karena seharusnya dengan real count sementara yang memenangkan Prabowo Gibran ini seharusnya tidak perlu ada pertemuan ya antara pertemuan ini. Bagaimana tanggapan Anda Pak Firman? Mohon maaf agak terputus tadi Mbak Zara suaranya. Baik. Mungkin bisa secara singkat diulangi.
Ya, baik Pak Firman, ada sebagian yang juga menilai bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem ini sebagai bentuk kekhawatiran terkait pemilu. Karena seharusnya dengan real count sementara yang memenangkan Prabowo Gibran seharusnya tidak perlu ada pertemuan tersebut. Bagaimana tanggapan Pak Firman terkait ini? Saya kira tidak ada kekhawatiran yang mendalam dari masing-masing paslon ya. Memang ada keberatan-keberatan dari pendukung paslon tertentu, Pak. Tapi in general kan pimpinan partai atau elit-elit masing-masing paslon itu cenderung untuk berpikir lebih positif, artinya melihat perkembangan yang terjadi, sembari mungkin mereka yang berkeberatan dengan hasil pemilu itu tetap tekun mengumpulkan bukti-bukti agar nanti bisa digunakan di pengadilan. Memang mungkin di media sosial situasinya agak menghangat. Di dalam real politiknya saya kira situasi masing-masing masih kondusif dan justru setiap pihak saat ini sangat ingin kondusif itu terjadi, mengingat mereka juga punya kepentingan agar pelaksanaan penghitungan untuk legislatif pun berjalan damai begitu ya. Jadi saya kira pada tatanan yang lebih fundamental setiap pihak mencoba untuk menahan diri dan masih menunggu proses quick count begitu. Baik, Pak Firman, lalu bagaimana peta koalisi nanti setelah KPU menetapkan hasil pemilu? Apakah partai-partai di kubu 01 dan 03 akan bergabung ke 02? Ya, pada awal biasanya pemerintahan terbentuk, komitmen untuk menjadi pihak yang beroposisi itu nuansanya masih tinggi karena nuansa ibaratnya pertarungan itu masih hangat. Jadi mungkin perasaan untuk tetap berada dalam garis yang tidak sama itu suatu hal yang wajar. Dan saya kira kalau kita lihat posisi pimpinan partai yang berpotensi menjadi oposisi saat ini, itu adalah mereka yang punya komitmen untuk tetap menjalankan apa yang sudah menjadi garis kepentingan partai masing-masing. Artinya sangat tidak mudah untuk berubah haluan. PDIP misalnya saya kira posisinya sudah clear untuk tetap menjadi oposisi, kemudian juga Nasdem dengan Pak Surya Paloh tidak mudah karena dia merupakan inisiator dari 01 itu sendiri, kemudian PKS punya tradisi untuk menjadi oposisi sebagaimana juga PDIP dan memiliki tradisi bahwa keputusan musyawarah internal partai merupakan hal yang harus terus dipertahankan. Begitu juga PKB, saya kira pada pemilu kali ini cukup berdarah-darah dan Caimin masih cukup setia dengan Anies begitu ya, dan dia merupakan pimpinan partai selama 15 tahun sehingga cukup solid partainya untuk tetap mendengarkan dia kemana arah perjuangan partai begitu, sehingga saya kira keempat partai ini tetap punya potensi untuk menjadi oposisi yang baik begitu. Selama ini terjadinya migrasi menjadi yang tadinya lawan dalam pemilu kemudian menjadi bagian dari pemerintahan itu terjadi pada partai-partai yang sebetulnya tidak solid ya, sehingga mudah diintervensi oleh kekuasaan sehingga pada akhirnya berubah haluan. Tapi kalau kita lihat keempat partai ini cukup solid. Nah, memang ada cerita tentang Pak Prabowo yang kemudian bisa direkrut katakanlah begitu oleh Pak Jokowi, dan mungkin dengan cara itu Pak Jokowi ingin mencoba the second luck begitu ya ke Pak Surya Paloh. Tapi seperti yang saya bilang, ini masih terlalu pagi, situasi masih mungkin saja ada perubahan-perubahan, tapi yang terpenting adalah bahwa untuk sementara saya melihat bahwa komitmen Pak Surya Paloh terhadap Anies itu masih cukup kuat. Baik, terima kasih banyak Bapak Firman Dur, peneliti senior bidang politik dari BLIN telah bergabung bersama kami dalam Klik Indonesia Siang pada hari ini. Selamat siang Pak Firman, salam sehat selalu. Selamat siang.